di tempat ini. Baik, kita akan memasuki sesi perkenalan masing-masing 1 menit. Saya persilakan Bapak Muri Wali Yanto Matalu untuk memperkenalkan dirinya. 1 menit kita mulai. Ya, selamat pagi. Pak Muri. Selamat pagi semua. Nama saya Muri Wali Yanto Matalu. Saya saat ini sedang riset PhD di Theologische Universiteit Kampen, Belanda, secara part-time. Dan saya menjadi pendeta di gereja-gereja reformasi di Indonesia. Saya aktif di dalam menulis buku, juga berceramah, berapologetika. Ya, itu saja saya kira mungkin yang bisa saya perkenalkan. Ya, baik, terima kasih Dr. Pak Muri, itu kandidat PhD dan beliau menuliskan dogmatika reform, itu yang sangat fenomenal, saya pikir cukup tebal, akan gunanya. Berikutnya kita berikan kesempatan 1 menit Dr. Stephen. Dipersilakan Dr. Stephen untuk memperkenalkan diri. Suara Dr. Stephen, Pak Andrew mohon di. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dede. Nama saya Stephen Einstein Liao, dan saya sudah menyelesaikan studi doktoral teologi di Amerika tahun 2011. Saat ini saya melayani sebagai dosen dan juga bagian akademis, ya, penanggung jawab bagian akademis di Grave International Theological Seminary. Saya banyak mengajar kelas-kelas yang berhubungan dengan teologi, termasuk tentang Calvinisme, dan saya juga ada melayani di gereja Baptis Independen Alkitabiah Grave saat ini. Saya rasa cukuplah, ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Dr. Stephen. Kita akan memasuki pemaparan materi. 7 menit akan dimulai terlebih dahulu oleh Pak Muri. Saya persilakan, kita akan memulai 7 menit dari perkataan pertama. Materi dari saya, mudah-mudahan tidak lebih daripada 7 menit. Jadi yang pertama saya perlu sampaikan bahwa ada salah kaprah yang besar di antara orang-orang non-reform mengenai pengertian teologi reform tentang total depravity, ya, yang diartikan sebagai mati total. Dan orang reform tidak pernah memahami total depravity sebagai mati total, ya. Kalau mati total itu tidak bisa apa-apa, apapun tidak bisa. Tapi kalau total depravity itu adalah kerusakan total. Dia rusak, masih bisa jalan, iya, tapi rusak, ya, itu intinya. Dan kerusakan ini itu meliputi seluruh aspek daripada kehidupan manusia, ya. Nah, istilah total depravity ini banyak juga salah kaprah, termasuk mungkin dari saudara-saudara pihak Grave ini, ya, dari GBIA, bahwa diartikan hanya sebagai secara moral manusiawi semata-mata, padahal tidak demikian. Di dalam pengertian teologi reform itu, istilah total depravity itu harus dilihat dari perspektif relasi antara manusia dengan Tuhan Allah. Maka kalau begitu kita melihat di dalam konteks manusia sebagai ciptaan Allah, menurut gambar dan rupa Allah, ya. Dan teologi reform itu membagi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu dalam pengertian yang sempit dan dalam pengertian yang luas. Nah, dalam pengertian yang sempit berarti apa? Bahwa manusia diciptakan dengan pengetahuan yang sejati, itu dalam Kolose 3 ayat 10. Lalu manusia juga diciptakan dengan kebenaran dan kekudusan yang sejati, itu dalam Efesus 4 ayat 24. Nah, pengertian yang sempit ini, yakni diciptakan dengan pengetahuan, dengan kebenaran dan kesucian yang sejati, itu sudah hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Maka Roma 3 ayat 23 berkata manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, itu yang hilang. Tetapi ada yang tidak hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu gambar dan rupa Allah dalam pengertian luas. Karena Allah itu rasional, maka manusia diciptakan dengan sifat rasional. Kita mempunyai logika. Karena Allah itu dia adalah keberadaan, ya, yang mempunyai kehendak, maka manusia diciptakan dengan kehendak, ya. Karena Allah itu adalah
keberadaan yang mempunyai emosi, perasaan, maka manusia juga diciptakan dengan perasaan. Karena Allah itu di dalam dirinya secara intra-trinitarian, dia mempunyai sifat sosial dan relationship ya, antara satu dengan yang lainnya, di antara ketiga pribadi, maka manusia pun diciptakan sebagai makhluk yang sosial, yang mempunyai relasi dengan sesamanya. Begitu ya. Lalu kemudian makhluk juga diciptakan sebagai manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang bermoral, yang tahu membedakan yang baik dan jahat. Karena Tuhan itu suci, Tuhan itu baik ya, sepenuhnya, berbeda sepenuhnya dari kejahatan. Maka manusia pun diciptakan dengan aspek moral, diberi hati nurani untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ya begitu ya. Lalu manusia juga diciptakan dengan aspek rohani. Hanya manusia di antara seluruh ciptaan yang bisa menengadah ke atas lalu berkata, Tuhan tolong saya. Binatang tidak, ciptaan lain tidak. Nah, seluruh aspek dalam pengertian yang luas ini tadi, baik aspek rasional, perasaan, emosi, kehendak, aspek sosial, aspek moral, aspek rohani, itu sudah rusak total dalam dosa. Artinya apa? Memang masih bisa jalan, tetapi dalam relasinya dengan Tuhan, itu sudah rusak. Ya. Jadi ada saja orang mungkin secara rohani mencari Tuhan, tapi bukan Tuhan yang dia cari, Allah palsu yang dia cari. Ada saja mungkin orang berdosa, ya, yang berbuat baik, tetapi perbuatan baiknya itu tidak memenuhi standar daripada Tuhan Allah. Nah, ini pengertian singkat ya. Sekarang saya lanjutkan. Kalau begitu, total depravity itu bukan mati total, tidak bisa apa-apa, bukan. Ya, sebagaimana disalahpahami selama ini. Nah, bagaimana memahami lebih detail sekarang istilah total depravity ini ya? Saya katakan tadi itu harus dimengerti dari konteks relasi antara manusia dengan penciptanya, yaitu Tuhan Allah, ya, begitu ya. Maka problem utama ya, atau the core of the problem when we speak about the doctrine of total depravity is the brokenness ya, of human relationship to God, ya. Jadi the brokenness ya of human relationship ya to God. Jadi keterputusan ya atau rusaknya hubungan antara manusia dan Tuhan Allah. Maka saya melihat dalam 3 aspek sekarang ya untuk menjelaskan total depravity ini secara detail. Pertama dalam aspek ontologisnya. Dalam aspek ontologisnya bahwa saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu statusnya atau posisinya sudah bergeser dari posisi atau status yang seharusnya. Tadinya dia berada dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan Allah, di dalam relasi yang benar dengan Tuhan Allah, sekarang sudah bergeser ya. Itu sebab ketika manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan datang ya, mencari manusia, tetapi manusia bersembunyi dan melarikan diri. Karena posisinya sudah tidak benar, sudah geser ya. Itu sebabnya juga di dalam Roma pasal 3 ayat 11 dikatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saudara juga bisa membandingkan dari dalam Mazmur pasal 14 ayat 2 dan 3 ya. Tetapi mungkin ada yang berkata, tapi banyak kok orang yang mencari Allah. Iya, banyak yang mencari Allah, tetapi bukan Allah sejati yang mereka cari. Allah palsu yang mereka cari. Roma 1 ayat 23 berkata apa? Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 dan binatang-binatang menjalar. Jadi mereka 1 menit lagi. Ya, jadi mereka menciptakan Allah menurut mereka sendiri. Lalu bukan hanya aspek ontologis, juga dalam aspek epistemologis. Artinya pengetahuan tentang Allah. Memang manusia mempunyai pengetahuan tentang Allah. Tetapi pengetahuan tentang Allah itu tidak benar lagi. Juga dalam aspek moralnya, manusia sudah tidak benar lagi. Ya, bukan hanya epistemologis, juga dalam aspek moral manusia tidak benar lagi. Kesalehan manusia, kata Yesaya, hanyalah seperti kain kotor. Dalam bahasa Ibraninya ukefeget itu, atau filthy rags dalam bahasa Inggris, itu berarti kain yang dipakai wanita pada saat menstruasi. Begitu. Jadi betapa kotornya, manusia tidak ada yang baik di hadapan Tuhan Allah. Di dalam pengertian-pengertian inilah, bahwa relasinya dengan Tuhan, posisinya sudah bergeser, dan dalam pengertian epistemologis, dia sudah tidak benar memahami Allah, lalu dalam pengertian moral, dia sudah rusak, tidak ada kesalehan yang benar-benar saleh di hadapan Tuhan Allah, maka manusia itu total depravity. Ini pengertian tentang total depravity. Baik, terima kasih Pak Muri. Sekarang 7 menit kepada Pak Steven, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Muriwali untuk pemaparan materinya. Dan dari yang saya dengar yang Pak Muriwali jelaskan tadi,
sebenarnya boleh dibilang hampir semuanya saya amini begitu. Artinya kalau total depravity dijelaskan sedemikian saja, ya saya juga amin-amin saja bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah dan lain sebagainya. Jadi manusia sudah mati dalam dosa dan lain sebagainya ya. Namun karena fokusnya ada pada perdebatan di sini adalah kita ingin mempertajam begitu ya. Mempertajam, maka saya tidak akan banyak berfokus ke persamaan-persamaan. Karena banyak sebenarnya tadi yang Pak Muriwali bilang omong itu, saya banyak yang saya aminkan gitu. Amin, puji Tuhan. Tetapi saya akan berfokus di mana letaknya saya tidak menerima total depravity di dalam sistem Calvinisme. Jadi kalau total depravity itu ditarik keluar tersendiri, cuman dikatakan bahwa manusia ini sudah jatuh dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, itu amin begitu. Saya juga percaya Alkitab mengatakan itu. Tetapi di manakah letaknya? Saya tidak setuju dengan total depravity dalam sistem Calvinisme. Ini adalah sebagai berikut. Pertama, jadi karena waktu saya akan persingkat saja. Yang pertama adalah mengenai kausa dari total depravity itu. Kenapa manusia bisa berada di dalam kondisi yang sedemikian parah, kondisi yang sudah terjerembab, tidak bisa, ya intinya sudah mati dalam dosa dan lain sebagainya. Kenapa manusia bisa berada di dalam posisi seperti itu? Dan untuk itu kita harus kembali kepada pelanggaran pertama, yaitu pelanggaran Adam, begitu kan? Nah, saya percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan free will, dengan kehendak bebas. Dan yang saya maksud dengan free will adalah free will yang benar-benar bisa memilih. Jadi yang secara filosofis disebut libertarian free will, bukan compatibilistic free will. Dan dengan libertarian free will berarti ketika Adam diperhadapkan kepada pilihan untuk makan buah itu atau tidak, dia bisa memilih. Artinya ada opsi yang real, bisa saja dia tidak makan, begitu. Bisa saja dia tidak makan buah itu dan manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak masuk ke dalam total depravity yang tadi kita katakan tersebut. Namun di dalam Calvinisme, kenapa saya tidak setuju total depravity dalam sistem Calvinisme adalah karena Calvinisme percaya divine determinism, artinya Allah menentukan segala sesuatu. Allah menentukan segala sesuatu dan itu jelas di dalam John Calvin sendiri mengajarkan demikian, Westminster Confession of Faith mengajarkan demikian. Saya akan kutipkan satu cuplikan dari bukunya Calvin Institutes ya. John Calvin berkata, God not only foresaw the fall of the first man and in him the ruin of his posterity, but also at his own pleasure arranged it. Ini dari Institutes of Christian Religion, book 3, 23, poin nomor 7. Dan itu berarti John Calvin, dan diteruskan oleh berbagai pengakuan iman, percaya bahwa Allah menentukan Adam untuk berdosa. Gitu. Adam tidak bisa tidak berdosa, Allah menentukan dia berdosa. Sehingga demikian, kenapa manusia bisa totally depraved, itu adalah karena Allah menentukannya begitu. Allah menentukan supaya manusia totally depraved. Ini saya lihat tidak ada dasar Alkitabnya. Ya, tidak ada dasar Alkitabnya karena saya melihat Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang membenci dosa dan Allah yang tidak akan menentukan manusia untuk berdosa. Malah dia sering berkata kepada manusia jangan berdosa, dan bahkan ada ayat-ayat di mana Tuhan berkata bahwa kenapa kalian berbuat dosa seperti itu? Aku tidak pernah memerintahkannya, tidak pernah timbul dalam pikiranku, terutama dalam Yeremia. Yeremia ada 3 ayat ya, salah satunya Yeremia 19 ayat 5, orang Israel waktu itu membakar anak-anaknya kepada Molok. Tuhan bilang, apa itu? Aku tidak pernah perintahkan, aku tidak pernah, bukan hanya perintahkan, tidak pernah kukatakan dan tidak pernah timbul dalam hatiku. Berarti tidak pernah Tuhan dekritkan. Tetapi Calvinisme berkata bahwa Tuhan sudah mendekritkan segala sesuatu termasuk dosa manusia sehingga manusia totally depraved itu adalah karena Tuhan menentukannya. Begitu. Nah, ini yang saya tidak bisa terima. Oke, kemudian nomor 2, begitu ya. Kenapa saya tidak bisa menerima total depravity dalam sistem Calvinisme adalah berkaitan dengan solusinya. Tadi Pak Muriwali mengatakan bahwa ada salah kaprah dikatakan mati total segala macam. Ya. Tetapi Pak Muriwali, justru para Calvinis lah yang memang memakai istilah mati total itu gitu. Ini bukan kita yang bikin-bikin. Ada banyak buku-buku Calvinis yang memakai istilah mati total dan bahkan mati dalam dosa itu mereka ibaratkan seperti mayat begitu. Sehingga di dalam doktrin Calvinisme
di dalam doktrin Calvinisme, ordo salutis Calvinisme adalah bahwa manusia harus dihidupkan dulu oleh Tuhan, diregenerasi dulu, baru dia bisa beriman. Ini adalah ordo salutis atau urutan keselamatan di dalam Calvinisme. Jadi Calvinisme memang seolah-olah menyamakan total depravity itu dengan seperti kayak mati gitu. Sehingga argumen Calvinis yang sering saya baca dalam buku-buku Calvinis dan sebagainya, loh manusia sudah mati, dia tidak bisa merespon sebelum Tuhan hidupkan. Ya, ini adalah argumen Calvinis. Sehingga di dalam Calvinisme, total depravity berarti bahwa Tuhan harus melahirbarukan dulu, menghidupkan dulu orang tersebut dengan irresistible grace, walaupun itu bukan topik kita spesifiknya hari ini, tapi semua nyambung-sambung menyambung. Jadi Tuhan hidupkan terlebih dahulu, baru kemudian orang itu menjadi percaya, begitu. Dan ini Tuhan selektif, Tuhan selektif. Jadi ada sebagian Tuhan hidupkan, dia jadi percaya. Yang Tuhan tidak hidupkan tidak akan menjadi percaya. Saya mendapatkan berbeda sekali yang Alkitab katakan. Alkitab mengatakan, misalnya sangat jelas sekali Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini ayat yang sangat terkenal, Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi menerima dulu, baru lahir menjadi anak, begitu. Menerima dulu, baru lahir menjadi anak. Jadi Alkitab mengajarkan Tuhan menawarkan kepada semua orang. Ada kata barang siapa, gitu kan? Semua orang Tuhan ingin. Karena semua orang sudah totally depraved, saya setuju. 20 detik. Maka Tuhan menawarkan kepada semua orang. Dan kalau mereka mau menerimanya, maka mereka dilahirbarukan, mereka akan menjadi anak-anak Allah. Gitu. Jadi itulah letak perbedaan dan penolakan saya terhadap total depravity dalam sistem Calvinisme. Walaupun ada banyak poin-poin mengenai manusia jatuh dalam dosa, itu saya setuju begitu. Mengenai mati dalam dosa setuju. Oke, silakan. Baik, kita akan memasuki sesi mempertajam argumen pada Pak Muri. 3 menit, silakan Pak. Ya, yang pertama-tama saya perlu berkata kepada Pak Dokter, ini sebetulnya sudah terlalu melebar topiknya ya. Saudara Pak Dokter ya pernah riset doktoral di luar negeri ya. Kalau topik melebar seperti ini, bagaimana supervisor kita pasti akan memberikan peringatan begitu ya. Jadi ini kita tidak sedang membicarakan tentang ketetapan Allah. Itu kalau mau cari waktu khusus untuk itu silakan ya. Jadi ini sudah out of topic sebetulnya ini Pak Dokter ini ya, begitu ya. Nah, teologi reform tidak pernah berkata bahwa penyebab manusia itu total depravity adalah ketetapan Allah. Penyebab efisien ya. Jadi Anda kalau belajar filsafat ya, itu misalnya dalam Aristotelian itu ada penyebab bentuk ya, ada penyebab material, ada penyebab efisien, ada penyebab final ya. Nah, penyebab efisien yang menyebabkan manusia jatuh lalu rusak itu siapa? Manusia itu sendiri. Teologi reform tidak pernah berkata karena ditetapkan Tuhan. Ya, penyebab efisien manusia itu jatuh dalam dosa lalu dia rusak total adalah kehendaknya sendiri, maka manusia itu yang bertanggung jawab atas dosanya. Teologi reform tidak pernah bertubrukan doktrinnya satu dengan yang lainnya. Nah ini Anda, maaf kalau saya agak kasar berkata, mungkin ini fitnah ini Anda begitu ya. Jadi yang bertanggung jawab manusia, yang jatuh manusia begitu ya. Nah Tuhan di sini bagaimana? Berketetapan untuk mengizinkan manusia jatuh dalam dosa. Sehingga Tuhan itu hanyalah penyebab final, bukan penyebab efisien manusia jatuh dalam dosa. Seperti itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, tadi istilah mati total, salah lagi. Total depravity bukan mati total, tidak bisa apa-apa. Tapi dalam relasinya dengan Tuhan Allah ya. Saya katakan tadi, the brokenness ya of human relationship with God ya. Itu yang memang secara total sudah terputus lagi. Secara total itu terputus begitu. Maka kalau begitu, kalau tidak dicari Tuhan, manusia tidak mungkin mencari Tuhan. Kalau tidak dianugerahi keselamatan oleh Tuhan, manusia tidak mungkin bisa selamat sendiri. Bahkan tidak mungkin mencari Tuhan. Contoh Adam di Taman Eden sudah jelas. Tuhan cari, Adam bersembunyi. Ini fakta. Jadi saya kira Anda di samping salah kaprah ya tentang teologi reform, juga tidak memahami penjelasan saya tadi. Ya. Jadi mati total apa? Tidak bisa. Ya bukan itu. Tapi hubungan dengan Tuhan baik secara ontologis, secara epistemologis maupun secara moral itu sudah rusak total. Maka manusia tidak mungkin mencari Tuhan. Dia hanya hidup di dalam dosanya. Kecuali ada anugerah Tuhan yang menolong dia. Seperti itu. Saya kira sampai di sini dulu. Ya, 3 menit Pak Stephen, silakan.
Ya, baik Pak Muriwali, Anda pasti tahu bahwa Calvinisme itu kita memang fokus di satu demi satu poin, tetapi semua itu sambung menyambung seperti satu mata rantai begitu. Jadi tidak mungkin kita tidak bersenggolan sama sekali. Saya mencoba untuk berfokus ke masalah total depravity. Dan kita kembali kepada bahwa kausa dari total depravity di dalam Calvinisme itu apa? Tadi Bapak mengatakan ya bahwa Calvinisme tidak mengajarkan bahwa kausa efisien tadi ya. Jadi inilah yang menjadi kata-kata bersayap menurut saya, karena begini. Tadi Bapak berkatakan Allah berketetapan mengizinkan dosa. Itu adalah bahasa yang sudah watered down, artinya sudah diperhalus begitu. Dalam pengakuan-pengakuan iman Calvinis, mereka tidak puas dengan sekedar mengizinkan, melainkan menetapkan gitu. Kalau kita bicara mengenai mengizinkan, itu saya juga percaya Pak. Karena saya percaya Allah berdaulat. Kalau Tuhan tidak izinkan, ya memang nggak akan terjadi. Tetapi Calvinisme tidak puas dengan mengizinkan. Bapak harus jujur dalam hal ini. Calvinisme mengajarkan bahwa Allah bukan sekedar mengizinkan, Allah menetapkan. Allah decreed ya. Nah, kemudian pertanyaannya kembali adalah, tadi kita bilang, kausanya manusia berdosa. Pertanyaan saya kembali adalah, mungkin nggak di dalam sistem Calvinisme, mungkin nggak Adam itu sebenarnya tidak berdosa? Ini adalah tesnya, the litmus test, gitu kan? Bisa tidak Adam sebenarnya tidak berdosa? Nah, saya berkata ada kemungkinan itu gitu. The possibility exists bahwa Adam tidak jatuh dalam dosa. Dia bisa saja memilih dengan free will dia, dengan libertarian free will dia memilih untuk tidak berdosa. Di dalam Calvinisme tidak ada kemungkinan itu, karena memang itu sudah didekretkan oleh Tuhan. Dia pasti berdosa begitu, pasti berdosa karena itu sudah merupakan ketetapan Tuhan. Ini adalah letak perbedaan pertama utamanya. Nah, kemudian tadi mengenai yang Bapak katakan rusak dengan Tuhan, saya katakan itu saya aminkan Pak, saya aminkan rusak dengan Tuhan segala macam saya aminkan. Tapi saya ingin pertegas dari Bapak, benar nggak dalam Calvinisme itu Tuhan harus hidupkan manusia dulu, baru dia bisa menjadi percaya. Artinya ordo salutis di dalam Calvinisme adalah regenerasi dulu, baru iman. Ya. Karena itu yang Calvinis ajarkan, gitu. Dan itu berkaitan dengan total depravity, bagaimana memahami matinya tadi itu. Matinya itu dalam pengertian apa, begitu kan? Karena Calvinis mengajarkan bahwa Tuhan harus hidupkan dia dulu, baru dia beriman. Saya dapatkan terbalik, beriman dulu, baru Tuhan hidupkan. Artinya begini, saya percaya Roh Kudus tetap harus memberikan anugerah, itu saya percaya. Tetapi anugerah Roh Kudus bukan regenerasi dulu, gitu. Tetapi tarikan sehingga manusia itu bisa memilih untuk percaya, bisa memilih untuk tidak percaya. Habis. Oke. Kita akan pertajam kepada poin total depravity-nya. Silakan Pak Muriwali 3 menit. Ya, jadi sekali lagi ini Bapak Dr. Stephen Leo ini dia tidak memahami apa yang saya katakan dan juga bicaranya melebar terus ya, tidak fokus ya. Dia mengatakan Calvinisme menggunakan istilah menetapkan, sedangkan Anda mengizinkan. Ini tidak dengar tuntas penjelasan saya tadi. Saya berkata Tuhan menetapkan, mendekritkan untuk mengizinkan. Itu ketetapan, itu dekrit. Dekrit untuk mengizinkan. Bahkan di dalam teologi reform itu ada dua pandangan, supralapsarianism dengan infralapsarianism. Itu keduanya bicara mengizinkan. Ketetapan Tuhan untuk mengizinkan adanya dosa. Kalau supra berkata, ketetapan itu memastikan. Kalau infra berkata, ketetapan itu ya dia tidak terlalu tegas mengatakan memastikan begitu. Itu perbedaan. Tetapi reform dimanapun percaya Tuhan mendekritkan, Tuhan menetapkan untuk mengizinkan dosa. Ini dua hal yang berbeda, bukan kata-kata bersayap. Anda yang nggak paham, seakan-akan mau memberi saya kuliah Calvinisme hari ini ya Pak Dr. Stephen ya. Jadi Anda harus memahami itu ya. Itu salah kaprah Anda tadi. Lalu yang berikut sekarang, apakah ada mungkin untuk tidak berdosa? Ya, Agustinus sendiri yang pernah mengajarkan double predestination ya sebelum Calvin ya dengan sangat tegas, dia malah berkata posisi Adam di Taman Eden itu post pecare, post non pecare. Reform tidak tolak itu. Post pecare mungkin berdosa, post non pecare mungkin tidak berdosa. Tetapi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka dia hanya tidak ada kemungkinan untuk tidak berdosa.
hanya berdosa saja. Dan seterusnya begitu. Jadi teologi reform tidak menolak kemungkinan Adam untuk taat, ada. Kemungkinan Adam untuk tidak taat, ada. Tetapi itu dari sudut pandang aspek moral Adam secara manusia. Ya, secara manusia. Dari sudut pandang kedaulatan Tuhan yang holistik, yang komplit, yang sempurna, semua sudah ada blueprintnya. Berarti apa? Bahwa Adam pasti jatuh ke dalam dosa. Di dalam rancangan Allah itu jelas itu. Maka teologi reform memberikan pembedaan yang jelas. Kita melihat dari perspektif Adam di Taman Eden atau melihat dari perspektif kedaulatan Allah. Di dalam kedaulatan Allah tidak ada yang tidak pasti. Semua pasti. Kalau tidak pasti itu Allah yang lemah. Nah, Anda percaya ini Allah yang lemah, yang tidak tahu segala sesuatu, yang tidak memahami segala sesuatu dari awal sampai akhir. Kalau dalam Allah reform semua sudah jelas. 20 detik pasti jatuh sudah jelas, bahwa Adam pasti jatuh sudah jelas. Maka Anda harus membedakan, lihat dari perspektif moral Adam di Taman Eden, ada kemungkinan untuk tidak jatuh, ada kemungkinan untuk jatuh. Tapi dari kacamata kedaulatan Allah, Adam pasti jatuh karena Tuhan tahu secara sempurna, rancangannya sempurna. Tidak ada satupun itu yang sifatnya arbitrer atau sifatnya itu kecelakaan. Tidak ada. Habis untuk kedua pembicara, mohon untuk fokus kepada poin T, totally depraved atau total depravity, untuk tidak melebar ke penetapan dan lain sebagainya. Saya berikan waktu 3 menit, Dr. Steven. Ya, baik. Jadi ini berkaitan dengan totally depraved karena kita bicara mengenai mengapa manusia bisa totally depraved begitu. Dan saya kutipkan kembali apa yang Calvin katakan. Apakah Pak Muriwali mengamini ini? God not only foresaw, jadi Tuhan bukan hanya sekedar melihat, mengetahui, mengizinkan tadi, ya, the fall of the first man, and in him the ruin of his posterity, but also at his own pleasure arranged it. Artinya, Tuhan bukan hanya sekedar melihat bahwa Adam bakal jatuh, tetapi at his own pleasure arranged it. Artinya, Tuhan yang menetapkan bahwa Adam ini jatuh, dia akan jatuh gitu. Tidak ada yang lain lagi. Jadi kembali saya katakan begini. Inilah letak perbedaan. Tadi Bapak bilang saya percaya Allah yang lemah. Sama sekali tidak. Yang dipertaruhkan di sini bukanlah masalah kekuasaan Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Dia mau melakukan apapun oke. Yang dipertaruhkan di sini adalah karakter Tuhan. Karakter Tuhan. Apakah Tuhan yang menetapkan manusia totally depraved, kemudian dia sendiri pula yang menghukum manusia yang totally depraved itu. Ataukah Tuhan memberikan suatu pilihan yang real kepada Adam, ya, sehingga Adam memang bisa memilih untuk jatuh dalam dosa atau tidak jatuh ke dalam dosa, begitu. Saya percaya bahwa ada suatu pilihan yang real. Begitu. Dan saya yakin Pak Muriwali familiar dengan istilah libertarian free will, compatibilistic free will, dan sebagainya. Jadi di dalam Calvinisme, ya, walaupun Calvinisme mengatakan Adam dalam tanda kutip punya pilihan, tetapi sebenarnya seperti yang Pak Muriwali sudah katakan tadi, dari sudut pandang absolut sebenarnya tidak ada pilihan, begitu. Dari sudut pandang Tuhan sebenarnya tidak ada pilihan, dia pasti akan jatuh, begitu. Nah, kalau saya melihat dari sudut pandang Tuhan, Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas, Tuhan kasih kehendak bebas, silakan, begitu kan? Dan tadi saya belum mendapatkan konfirmasi dari Pak Muriwali mengenai apakah Pak Muriwali setuju dengan poin Calvinisme bahwa manusia yang sudah totally depraved itu harus dihidupkan dulu baru menjadi percaya, begitu. Nah, ini tadi belum dikonfirmasi, mungkin karena kehabisan waktu. Apakah memang karena itu standarnya Ordo Salutis di dalam Calvinisme dan membantu untuk mendefinisikan apa itu yang disebut mati dalam dosa itu. Kita saya yakin berdua sepakat bahwa manusia sudah mati dalam dosa. Karena Alkitab mengajarkan itu. Tapi apa maknanya? Apa maknanya mati dalam dosa dan efeknya kepada masalah keselamatan? Ini yang menjadi tanda tanya begitu. Karena saya mendapatkan di dalam Alkitab bahwa di dalam Alkitab percaya dulu baru lahir baru. Begitu. Berbeda dengan Ordo Salutis dalam Calvinisme. Waktu habis, kita pertajam pada poin total depravity agar kedua pembicara bisa melihat perbedaannya. Mohon kepada Pak Muri, waktu 3 menit. Ya, Pak. Jadi kembali lagi out of topic ini ya. Itu kan topiknya irresistible grace nanti itu yang masalah harus
regenerasi dulu baru percaya atau apa kan begitu. Jadi ini sudah keluar dari konteks ya. Jadi memang saya melihat tadi Pak Dr. Stephen ini ya lari-lari ke sana kemari, itu argumentasinya nggak fokus ya. Lalu apa yang saya sudah jelaskan, dia tidak berusaha untuk mau memahami, tapi terus ngotot untuk menyatakan apa yang dia pahami yang saya sudah bantah. Saya sudah mengatakan tadi bahwa semua orang reform itu percaya dekret Allah yang mengizinkan kejatuhan. Tetapi bagaimana kejatuhan itu ya atau penyebab efisien dari kejatuhan itu adalah manusia sendiri. Silakan tanya Budi Asali, tanya Stephen Dong, tanya siapa saja. Semua orang sepakat ya, walaupun mungkin penjelasannya nanti itu ya dari perspektif masing-masing mungkin ada sedikit itu ya. Jadi Allah memang mengizinkan untuk menetapkan untuk mengizinkan dosa itu. Kalau Anda menolak ini, Anda sedang mengoyak-ngoyak kedaulatan Tuhan Allah. Dia Allah yang tidak berdaulat. Artinya apa? Dia menciptakan manusia dengan free will, lalu dengan free will-nya manusia jatuh, padahal Tuhan tidak mau manusia jatuh. Wah, ini sangat mengoyak-ngoyak kedaulatan Allah. Allah apa itu? Saya tidak percaya Allah yang seperti itu. Saya percaya Allah yang berdaulat, ya, yang menciptakan manusia dengan potensi untuk jatuh dan potensi untuk tetap taat. Ya. Tetapi dalam kacamata Tuhan, ya, yang berdaulat, dia sempurna, mutlak tahu, ya, bahwa manusia yang dia ciptakan itu pasti jatuh, ya, pasti jatuh. Ya. Dan bagaimana ketetapan Allah dan pengetahuannya tentang manusia pasti jatuh itu kita tidak bisa menyusunnya dalam kronologi pengetahuan. Kalau pengetahuan Tuhan tidak bisa dibicarakan secara kronologis. Dia tahu segala sesuatu, ya, dia tahu segala sesuatu secara simultan, secara sempurna. Maka di dalam konteks kedaulatan Tuhan, kejatuhan manusia pasti bukan sesuatu yang tidak pasti, tetapi penyebab efisiennya bukan Tuhan. Penyebab efisien manusia itu sendiri menggunakan free will-nya untuk jatuh ke dalam dosa. Begitu. Jadi Anda mesti memisahkan ini penjelasan ini. Kalau campur adukan ya kacau nanti kan begitu. Jangan dicampur adukan. Lalu kemudian karakter Tuhan apa yang dipertaruhkan? Kalau Tuhan menetapkan untuk mengizinkan, bukan Tuhan yang berdosa kok, bukan Tuhan yang menjadi penyebab efisien manusia jatuh dalam dosa kok. Karakter apa yang dipertaruhkan? Tuhan tetap baik, tetap sempurna. Ya, seperti itu. Ya. Pak Muri, bagaimana pertanyaan tadi dipertajam, regenerasi kemudian percaya? Masih ada waktu Pak Muri? Itu saya sudah katakan tadi, itu sudah melebar itu. Itu nanti topik irresistible grace nanti itu. Itu di topik irresistible. Oke, waktu habis. Kepada kedua pembicara, saya mohon kita tidak lari kepada penetapan Tuhan, dekret dan sebagainya, tapi kita mau pertajam perbedaan totally different yang dimengerti reform dan dimengerti baptis fundamental. Oke, baik, 3 menit, Dr. Stephen. Ya, saya menanggapi begini Pak Dede. Memang kita membahas total depravity, dan saya setuju begitu. Dan dari semua yang tadi Pak Muri Wali katakan tadi ya, dia belum menyatakan poin yang berbeda sebenarnya, begitu. Kalau dia berkata bahwa manusia rusak di hadapan Tuhan, ya saya juga setuju, amin, gitu. Nggak ada masalah dengan masalah itu. Bahwa manusia secara ontologis segala macam rusak di hadapan Tuhan, nggak masalah. Makanya yang saya cari adalah poin perbedaannya, begitu. Poin perbedaannya, dan di poin perbedaannya itulah saya berfokus. Kalau kita bicara yang sama-sama saja, oke, nggak masalah. Sebenarnya saya juga banyak sih yang saya setujui, begitu kan. Nah, makanya saya lari kepada titik awal dari total depravity. Ini bukan melebar gimana. Ini kita bicara mengenai kenapa bisa totally depraved gitu. Jadi ada sangat-sangat relevan dengan totally depraved ini. Kenapa bisa totally depraved, begitu kan? Tadi Pak Muriwali mengeluarkan suatu pernyataan bahwa seolah-olah saya percaya Allah yang mau manusia tidak berdosa, tapi akhirnya manusia berdosa. Itu tadi pernyataan begitu kan. Jadi seolah-olah Allah yang tidak berkuasa, Allah maunya begini, jadinya begini, begitu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sendiri yang berkata di dalam firman Tuhan, misalnya Tuhan Yesus pernah berkata di Lukas, "Hai Yerusalem, betapa aku rindu untuk mengumpulkan kalian seperti induk ayam terhadap anaknya, tapi kalian tidak mau." Jadi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memang menciptakan manusia dengan free will. Justru dengan pernyataan seperti itu, Pak Muriwali seolah-olah mengatakan, dan ini saya perlu konfirmasi lagi, kalau begitu di dalam sistem Calvinisme,
Tuhan memang mau Adam jatuh dalam dosa. Gitu. Tuhan mau Adam jatuh dalam dosa berdasarkan pernyataan tadi. Karena apa? Karena dia berkata, saya percaya Allah yang maunya Adam tidak jatuh dalam dosa. Saya aminkan, Allah maunya Adam tidak jatuh dalam dosa. Gitu. Allah maunya Adam tidak jatuh dalam dosa. Tapi kenapa seolah-olah Allah kalah atau tidak berdaulat? Bukan. Karena dia sudah punya ketetapan yang lebih dahulu. Yaitu ketetapan lebih dahulu, dia ingin menciptakan manusia yang punya kehendak bebas. Dengan ketetapan itu, walaupun dia ingin manusia tidak jatuh dalam dosa, namun karena dia sudah menetapkan manusia punya free will, dia membiarkan manusia memilih. Tetapi dalam sistem Calvinisme, seolah-olah saya mendengar tadi, seolah-olah Allah mau Adam jatuh dalam dosa. Dan itu yang memang diajarkan oleh Calvin. God arranged it, gitu ya. Lalu untuk apa ini dibeda-bedakan? Oh, ini irresistible grace lah, ini segala macam lah. Ini semua sambung menyambung, Pak Muri. Tinggal dijawab saja, ya atau tidak. Apakah di dalam sistem karena kita mau bicara, saya ingin berfokus ke mati dalam dosa itu artinya apa gitu loh. Makanya saya pertajam di situ. Mati dalam dosa artinya apa? Benarkah harus dihidupkan dulu, gitu kan? Baru bisa percaya atau tidak, begitu. Ini semua sambung menyambung, Pak. Waktu habis. Baik, Pak Muri, mohon menanggapi apa yang disampaikan barusan Pak Stephen, 3 menit. Ya, yang pertama-tama saya mau bertanya kepada Pak Stephen ya. Apakah menurut Anda itu di dalam pengetahuan Allah itu ya, kejatuhan manusia pasti atau tidak pasti? Ya, jawab itu saja. Jawab saya pasti atau tidak pasti di dalam pengetahuan Allah sebelum manusia jatuh. Ya, apakah pasti atau tidak pasti? Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ya, apakah Allah berkehendak atau mau? Jelas, saya di dalam penjelasan saya kalau sudah ada istilah Allah menetapkan untuk mengizinkan, berarti itulah kehendak Allah. Kehendak apa? Kehendak untuk menetapkan, mengizinkan manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi bagaimana manusia jatuh itu bukan Allah penyebab efisiennya. Tetapi manusia itu sendiri karena manusia mempunyai free will. Ya, seperti itu. Itu yang saya perlu jelaskan di sini ya. Kalau tidak dipahami juga ya apa boleh buat ya. Seperti itu ya. Jadi Allah ya berkehendak mendekretkan untuk izinkan kejatuhan. Jelas itu. Ya, seperti itu. Baik supralapsarian maupun infralapsarian terima ini. Cuma supra lebih berani mengatakan bahwa dengan izin ketetapan untuk mengizinkan itu menjadikannya pasti sekali, begitu ya. Sedangkan infra agak ragu-ragu untuk langsung mengatakan pasti. Tetapi yang jelas substansinya sama. Allah berkehendak menetapkan untuk mengizinkan manusia jatuh dalam dosa. Hanya ini pendapat ini yang selaras dengan kedaulatan Allah, yang selaras dengan kemahakuasaannya yang mutlak ya, yang sempurna. Lalu mengenai regenerasi tadi ya. Apakah manusia diregenerasi dulu baru selamat? Kalau Anda Pak Stephen percaya dengan yang saya katakan tadi bahwa secara ontologis, secara epistemologis, secara moral manusia itu relasinya dengan hadapan Tuhan sudah rusak total, maka logika satu-satunya yang kita perlu pakai adalah bahwa Tuhan mencari manusia, bukan manusia mencari Tuhan. Adam di Taman Eden sudah bukti. Maka kalau begitu, kalau Tuhan tidak beranugerah meregenerasi orang, bagaimana orang bisa percaya kepada Dia? Bagaimana orang bisa datang kepada Dia? Ayat-ayat yang Anda kutip tadi itu tidak disinkronkan dengan ayat-ayat yang lain. Bagaimana dengan perkataan Tuhan Yesus yang berkata dalam Injil Yohanes? Ya? Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa. Anda bahas ayat itu atau tidak? Anda kan tidak bahas ayat itu, hanya peduli siapa yang percaya dia akan diselamatkan. Itu baru half truth, itu hanya separuh kebenaran. Reform itu melihat seluruh kebenaran secara komplit, secara utuh. Maka kita mempunyai doktrin yang tangguh, yang utuh begitu, yang komplit begitu. Kalau Anda kan separuh-separuh begitu kan, bagaimana dengan Allah Bapa menarik tadi? Sebagaimana katakan Tuhan, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa. 15 detik. Anda bagaimana menafsirkan itu? Masih ada waktu, Pak? Sudah, ya. Baik. Sebelum ke Pak Stephen, tadi Pak Muri sudah meyakini regenerasi dahulu, baru kemudian percaya. Bagaimana Reform pegang. Beliau bertanya apakah kejatuhan manusia itu pasti atau tidak pasti. Oke, 3 menit Pak Stephen, dipersilakan. Baik. Ya. Jadi saya gampang saja menjawabnya. Begini ya, kalau ditanya apakah pada Tuhan kejatuhan manusia itu diketahui atau tidak, Tuhan mengetahuinya dengan pasti. Gitu. Loh, mungkin Anda bertanya, kalau gitu bedanya apa dengan Calvinisme? Bedanya adalah kalau dalam sistem saya yang saya percayai,
kembali manusia bisa tidak jatuh dalam dosa. Bisa, dari sudut pandang Allah bahkan. Ya, dari sudut pandang Allah. Bukan hanya sekedar teori, tapi Tuhan menciptakan manusia bisa tidak jatuh dalam dosa. Lalu kau udah bisa tahu dengan pasti begini, kalau misalnya Adam pilih untuk berdosa, Allah sudah mengetahui dari awal dia berdosa. Kalau misalnya Adam pilih untuk tidak berdosa, maka Allah sudah mengetahui dari awal bahwa dia tidak berdosa. Begitu. Jadi apapun pilihan manusia akan sudah diketahui oleh Tuhan sejak awal secara pasti. Kebetulan memang manusia pilih untuk berdosa, maka Tuhan mengetahui itu secara pasti. Tetapi tidak mengurangi kemungkinan bahwa dia bisa saja tidak berdosa. Dia bisa saja tidak berdosa, maka Tuhan akan mengetahui itu dari awal secara pasti juga. Nah, kalau kita melihat ya, apa yang diajarkan oleh Calvinisme, walaupun tadi dengan kata-kata menetapkan untuk mengizinkan dan lain sebagainya, intinya di dalam Calvinisme adalah tidak ada kemungkinan, tidak ada possibility lain bahwa dari sudut pandang Allah bahwa Adam itu tidak berdosa begitu. Dan ini sudah ditetapkan. Saya kutipkan kembali ini. Saya bisa share screen nggak nih? Saya share screen. Iya. Mana? Aduh, saya nggak ketemu tombolnya. Saya bacakan yang ditulis oleh John Calvin. Pak Muriwali aminkan nggak ini? God not only foresaw the fall of the first man and in him the ruin of his posterity, but also at his own pleasure arranged it. At his own pleasure. At God's own pleasure. Artinya Tuhan pleasure, please. Dia senang bahwa manusia jatuh ke dalam dosa begitu. Saya bilang tidak. Jadi yang dipertaruhkan adalah karakter Tuhan. Kenapa Tuhan bisa senang manusia jatuh dalam dosa? Kalau dikatakan bahwa Tuhan yang mencari manusia, amin. Saya katakan amin. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa selain kalau dia tidak ditarik. Amin. Saya katakan amin. Saya percaya bahwa Tuhan harus berinisiatif terlebih dahulu, Pak. Kalau Tuhan tidak berinisiatif, manusia tidak akan bisa diselamatkan. Ya, jadi banyak orang salah tanggap juga dengan pengajaran Grave seolah-olah manusia bisa menyelamatkan diri sendiri. Itu bohong. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tuhan harus berinisiatif. Tapi inisiatif Tuhan bukan dalam bentuk langsung meregenerasi, begitu. Langsung meregenerasi kemudian menjadi percaya. Kalau caranya seperti itu, kalau ada orang tidak percaya, sebenarnya bukan salah dia. Salahnya kenapa Tuhan tidak regenerasi dia, begitu. Nah, ya kan? Nah, kalau misalnya yang saya percaya adalah Tuhan menarik. Tuhan Yesus berkata, kalau aku disalib, aku akan menarik semua manusia kepadaku. Itu adalah apa? Itu kerja Roh Kudus untuk menarik orang, kemudian orang bisa menjadi percaya. Oke. Oke. Ini sudah tangga menyangga yang keempat. Masih ada 2 sesi lagi tangga menyangga. 3 menit waktu diberikan kepada Pak Muri. Silakan Pak. Ya, mengenai itu tadi ya, kemungkinan manusia untuk taat, untuk jatuh dan juga untuk tidak jatuh begitu ya. Saya sudah kutip Agustinus tadi. Agustinus itu yang memberikan dasar yang sangat fundamental dalam pemikiran Yohanes Calvin. Predestinasi itu bukan orisinil ajaran Calvin, tapi Agustinus. Maka silakan lihat Agustinus. Agustinus sendiri berkata manusia di dalam Taman Eden itu posse peccare, posse non peccare. Ya, bisa jatuh dalam dosa, bisa tidak berdosa, bisa berdosa begitu. Ini possibility, ya. Teologi reform tidak menyangkal itu, sama sekali tidak menyangkal itu, ya. Lalu Calvin yang dikutip tadi, betul Tuhan menghendaki dan apa yang dikehendaki Tuhan pasti senang, tidak mungkin tidak senang, ya. Tetapi bagaimana Tuhan menghendaki, bagaimana senangnya Tuhan, kita manusia tidak mungkin tahu, ya. Kan bahasa Alkitab itu mengenai Tuhan kan bahasa antropomorfisme, ya. Jadi Anda tidak bisa menafsir Tuhan secara utuh dari kacamata perspektif manusia Anda kan begitu. Tetapi yang jelas Calvin hanya setia mengajarkan apa yang diajarkan Alkitab. Memang Tuhan berkehendak untuk menetapkan, mengizinkan manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, Anda kutip satu potong cuplikan Calvin tadi. Saya mau tanya Anda sekarang, ini tolong direspons nanti. Bisa tidak memberikan kepada saya konteks utuh ya, di mana kalimat itu ditaruh dan konteksnya secara utuh, bagaimana kalimat itu muncul. Karena kalau asal comot satu dua kata-kata lalu di itu, wah ini adalah sesuatu fitnah. Ini adalah sesuatu yang tidak benar ya begitu ya. Jadi ini harap direspons nanti ya. Dalam konteks apa Calvin bicara itu. Lalu kemudian sekarang ya mengenai salahnya siapa nanti kalau tidak diregenerasi. Manusia itu bersalah dan dihukum Tuhan bukan berdasarkan mereka diregenerasi atau tidak. Ini pemikiran yang sama sekali tidak alkitabiah ya. Manusia dihukum karena dosa loh.
Upah dosa ialah maut, kata Alkitab. Maka manusia diregenerasi atau tidak diregenerasi tidak berhak untuk ngomong, ya, kenapa saya dihukum? Dihukum karena dosa kamu. Maka kalau manusia itu diregenerasi karena anugerah Tuhan Allah, manusia yang tidak diregenerasi tidak berhak protes. Karena mereka dihukum bukan berdasarkan tidak diregenerasi, tapi berdasarkan dosa mereka. Anda juga tidak mengerti prinsip teologi reform yang ini, kan begitu. Jadi, regenerasi atau tidak regenerasi tidak ada hubungannya dengan penghukuman. Penghukuman oleh karena dosa, upah dosa ialah maut, begitu. Maka nanti orang yang tidak dapat anugerah Tuhan untuk diselamatkan, mereka tidak mempunyai hak untuk protes. Mengapa Tuhan tidak selamatkan? Mengapa kami dihukum? Kamu dihukum karena kamu berbuat dosa. Reform itu utuh lengkap, bro. Ya, tidak seperti yang Anda pikir begitu. Ya, saya kira itu yang saya jawab. Ya, sudah Pak. Sudah, ya. Pemahaman total depravity-nya apakah bisa disamakan dengan total inability? Itu total depravity, total inability itu sebetulnya bahasa yang bagi saya kalau orang lain mau tafsirkan berbeda silakan saja. Bagi saya itu adalah bahasa yang bisa interchangeable, ya, bisa disetarakan, bisa disinonimkan, bisa. Total inability artinya apa? Tidak mempunyai kemampuan untuk datang mencari Tuhan. Tidak mempunyai kemampuan untuk menebus dirinya sendiri. Tidak mempunyai kemampuan untuk poinnya, Pak. Baik, terima kasih. Sekarang 3 menit waktu Pak Stephen. Saya persilakan. Baik, saya sudah memberikan, kalau tadi ditantang ya, John Calvin tadi Bapak sudah setuju dikatakan bahwa Pak Muriwali berkata Tuhan senang. Dia setuju kata-kata Calvin, also at his own pleasure arranging. Kok malah dikatakan fitnah? Ini kan kata-katanya begitu. Konteksnya apa? Konteksnya dia sedang berbicara mengenai kejatuhan manusia. Begitu. Silakan dicek di bukunya. Saya kata sudah kasih ininya referensinya. Dan ini bukan sekedar saya. Nanti bisa dicek di internet, di PDF-nya Institute of Christian Religion segala macam. Jadi Pak Muriwali sudah setuju bahwa Allah senang katanya. Apapun yang Tuhan tetapkan, Tuhan senang. Nah, pertanyaan saya yang saya tantang adalah, tunjukkan satu ayat dalam Alkitab, Tuhan senang manusia berdosa. Oke? Kalau Anda bisa tunjukkan satu ayat dalam Alkitab, Tuhan senang manusia berdosa, Tuhan senang begitu, Tuhan senang akan dosa. Wah, saya dapatkan di dalam Alkitab sebaliknya. Tuhan sangat tidak senang dengan dosa. Tuhan selalu berkata, bahkan Tuhan berkata, aku tidak berkenan akan kematian orang fasik, tapi pada pertobatannya, dan lain sebagainya. Dan kita melihat di sini, apa yang dikatakan ini sangat aneh sekali begitu. Siapa yang memfitnah siapa jadinya? Kalau kita berkata harus alkitabiah, ya, makanya saya katakan tadi, yang dipertaruhkan adalah karakter Tuhan. Saya kan bukan bicara mengenai kemampuan Tuhan, kemahakuasaan. Tentu Tuhan maha kuasa. Tetapi bagaimana dengan karakter Tuhan? Apakah Tuhan senang dan menetapkan manusia jatuh dalam dosa? Begitu. Kalau saya bacakan pengakuan Westminster, poin nomor 2. Although God knows whatsoever may or can come to pass upon all supposed conditions, yet hath he not decreed anything because he foresaw it as future. Jadi menurut Westminster Confession, ketika Tuhan menetapkan segala sesuatu, dia bukan karena dia sudah melihatnya dulu, kemudian dia izinkan gitu, bukan. Ya, jadi bukan karena dia he foresaw. Bukan, oh aku lihat bakal terjadi begini lalu aku izinkan, bukan. Ini Westminster Confession of Faith. Melainkan Tuhan memang menetapkan, menginginkan ini yang akan terjadi. Begitu. Jadi kalau dibilang semua reform, ini saya kutipkan. Westminster Confession of Faith, chapter 3 of God's Eternal Decree, poin nomor 2. Itu ya. Tadi ada poin apa lagi yang belum saya jawab? Tadi apa ya? Yang mengenai lahir baru. Ini regenerasi. Waktu saya tinggal berapa? Tadi kan Bapak bilang bahwa manusia tidak dihukum karena regenerasi dan lain sebagainya. Kalau misalnya orang harus regenerasi dulu baru menjadi percaya, yang sama sekali tidak alkitabiah, karena ada ayat yang berkata harus menerima dulu, percaya dulu, baru lahir baru. Ya, jadi itu sudah bertentangan dengan ayat Alkitab. Tetapi anehnya lagi adalah kenapa Tuhan marah kepada orang yang tidak percaya? Yohanes 3:18. Habis. Oke, waktu habis. Pak Muriwali sudah menangkap tadi yang disampaikan Pak Stephen barusan. Ya, 3 menit saya persilakan Pak Muri. Ya, sekarang saya mau membahas salah kaprah
lebih lanjut lagi ya. Ini banyak salah kaprah dari awal sampai akhir ini tadi ya. Saya ditantang, tunjukkan di mana di Alkitab dikatakan Tuhan senang dengan manusia berbuat dosa. Reform siapa yang percaya Tuhan senang dengan manusia berbuat dosa? Ini adalah sesuatu kesimpulan atau misinterpretasi terhadap teologi reform yang betul-betul itu ya keterlaluan kalau menurut saya ya. Jadi jelas Tuhan berkehendak untuk menetapkan kejatuhan, tetapi kejatuhan itu disebabkan oleh manusia itu sendiri secara efisien. Begitu. Nah, waktu manusia berbuat dosa dari kehendaknya sendiri, Tuhan tentu benci. Tidak suka, karena itu tidak sesuai dengan karakter Tuhan. Itu sebab manusia harus dihukum karena dosanya, kalau dia tidak ditebus oleh Kristus. Begitu. Jadi pertanyaan yang tidak relevan tadi ya, yang salah kaprah dengan apa yang saya katakan. Maka mesti membedakan ya, kita membicarakan kejatuhan ini dari sudut pandang kedaulatan Allah atau dari sudut pandang Adam, moral Adam di Taman Eden. Mesti dua hal ini dibedakan. René Descartes berkata kita mesti berpikir, ini filsuf dunia yang bukan orang Kristen sungguh-sungguh menurut saya ya, tapi dia masih memahami cara berpikir clear semacam itu ya. Jadi mesti bisa memilah-milah, campur aduk nggak bisa kita begitu ya. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua mengenai mempertaruhkan karakter Tuhan. Loh, Anda Pak Stephen kan belajar doktrin Allah kan, ya teologi ya, doktrin Allah. Kedaulatan Allah itu karakter Allah, sifat Allah. Kedaulatan Allah bukannya sesuatu yang bukan karakter, itu karakter Allah. Maka Anda di sini sedang mempertaruhkan kedaulatan Allah, menjadikan Allah yang tidak berdaulat, yang tidak bisa menetapkan ya, yang tidak bisa berdaulat atas segala sesuatu. Maka kalau begitu Allah Anda Allah yang tidak maha kuasa, saya katakan. Allah yang tidak maha kuasa, yang tidak berdaulat. Begitu. Maka itu karakter Allah. Maka sifat Allah yang berdaulat, sifat Allah yang suci, sifat Allah yang kasih, sifat Allah yang benar, itu semua jadi satu dalam diri Allah. Tidak bisa dipertentangkan satu dengan yang lainnya. Nah sekarang misalnya Anda tuduh orang reform itu tidak menuduh Allah itu tidak suci misalnya kalau ingin manusia jatuh dalam dosa. Kenapa? Tidak ada alasan itu. Karena yang ingin berdosa dan jatuh adalah manusia. Tuhan hanya mendekretkan untuk mengizinkan kejatuhan itu. Mirip kalau saya, mungkin contoh sederhana walaupun tidak menjelaskan ya. Saya misalnya membeli motor untuk anak saya. Ini contoh sederhana ya, yang mungkin tidak secara utuh menjelaskan. 20 detik. Ya, saya beli motor lalu dia pakai lalu kecelakaan. Saya tidak menginginkan itu semua kan begitu. Tetapi itu memang sesuatu yang mutlak ada, bahwa ada potensi kecelakaan. Dan saya terima itu, saya tetapkan itu untuk membeli kan begitu. Saya kira itu yang bisa saya jawab ya. Ada satu poin lagi mungkin waktunya sudah kurang ya. Waktu habis Pak, maaf. Ya silakan. Ini terakhir Dr. Stephen menanggapi waktu 3 menit, kemudian akan closing statement masing-masing 5 menit. Mohon bisa menggunakan waktu dengan efektif. 3 menit Dr. Stephen dipersilakan, kemudian Pak Muri 5 menit, Pak Stephen 5 menit. Oke, baik. Jadi aneh sekali kalau misalnya Pak Muriwali merasa bahwa kalau Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas, itu berarti Tuhan tidak berdaulat begitu. Dan sama sekali tidak. Tuhan yang maha berdaulat. Di dalam kedaulatan itu terkandung kemampuan untuk mendelegasikan. Kalau misalnya saya berdaulat di PT saya sebenarnya, misalnya saya punya PT, saya bisa menentukan apa saja. Tapi boleh juga saya menentukan anak buah saya yang tentukan gitu, oke? Jadi saya delegasikan, itu bagian dari kedaulatan saya. Ketika Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas, artinya dia mendelegasikan sebagian dari keputusan itu kepada manusia. Dan itu ada dalam hak dan kedaulatan Tuhan, tidak mengurangi sedikit pun, karena Tuhan yang kasih. Kehendak bebas manusia pun Tuhan yang kasih, begitu. Jadi sama sekali tidak ada hilang kedaulatan Tuhan. Lalu kalau dikatakan, tadi saya aneh sekali, pemirsa sekalian boleh cek, barusan tadi Pak Muriwali yang mengatakan dia setuju dengan pernyataan Calvin bahwa Tuhan senang gitu. Lalu tiba-tiba selanjutnya dia berkata bahwa tidak ada orang reform yang mengatakan Tuhan senang manusia berbuat dosa. Tadi di jawaban sebelumnya barusan Pak Muriwali menyetujui apa yang Calvin katakan. Also at his own pleasure arranged it. Maksudnya kejatuhan Adam. Dan Pak Muriwali kasih jempol dan berkata bahwa benar apa yang Tuhan tetapkan, Tuhan senangi, pasti Tuhan setujui dan lain sebagainya. Makanya saya menanggapi dengan menantang atau menanya di mana ayatnya begitu. Karena Calvinisme kan Alkitabiah katanya. Kalau memang Calvin itu Alkitabiah, bahwa Tuhan bukan hanya foresaw,
bukan hanya foresaw, bukan hanya mengizinkan, tetapi at his own pleasure arranged it. Dan tadi dikasih jempol dan setuju. Mana ayatnya ada indikasi bahwa Tuhan senang, pleasure, ya, bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, bahwa Adam jatuh dalam dosa. Ini adalah tantangan terbesar bagi Calvinisme menurut saya. Dan kalau kita bilang tadi, kembali ke masalah mati ya, mati. Makanya inilah beda total depravity Calvinisme dengan total depravity saya. Saya percaya manusia sudah mati dalam dosa, tapi bukan dalam pengertian total inability yang tadi disamakan. Ya, melainkan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, harus Allah yang berinisiatif, itu kita sepakat Pak. Saya amini yang Bapak katakan. Tuhan harus berinisiatif. Gitu. Tapi inisiatif Tuhan bukan dengan serta-merta beregenerasi siapa yang dia mau, separuhnya, sepersekiannya lah, elect, lalu sisanya enggak, begitu kan. Lalu yang ini menjadi percaya, yang ini enggak. Tapi adalah dengan cara Roh Kudus menginsafkan dunia, katanya Yohanes kan. Roh Kudus akan datang menginsafkan dunia dan lain sebagainya. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan marah kepada orang yang tidak percaya. Yohanes 3:18, barang siapa yang tidak percaya kepada nama Allah sudah berada di bawah penghukuman. Kalau misalnya orang tidak bisa percaya sebelum diregenerasi, kenapa Tuhan harus marah ada orang yang tidak percaya? Loh, Tuhan yang tidak regenerasi kok begitu. Jadi kenapa harus marah kalau ada orang tidak percaya? Waktu habis, Dr. Steven. Saya mengingatkan kita akan masuki closing statement 5 menit. Anda kedua pembicara bisa menanggapi. Mohon ada closing statement-nya di bagian 5 menit ini. Kepada Pak Muriwali, 5 menit saya persilakan Pak. Baik, yang pertama salah kaprah ya. Saya katakan tadi setuju dengan Calvin bahwa Tuhan menetapkan untuk mengizinkan dosa. Ya, adanya dosa begitu. Tetapi bagaimana manusia itu jatuh oleh karena kehendak bebasnya, itu tanggung jawab manusia. Ini dua hal dipisahkan. Maka ketika manusia berdosa menurut kehendak bebasnya, Tuhan benci. Pak Dr. Stephen, ya, Anda bisa membedakan dua hal ini tidak? Ini problem Anda. Kalau tidak bisa, saya anggap Anda, pengetahuan Anda untuk membedakan ini kurang. Kalau begitu ya. Jadi jelas, saya ulang ya. Tuhan berkehendak menetapkan, ya, mengizinkan dosa. Itu hal lain. Hal berikutnya bahwa manusia dengan kehendak bebasnya itu, dia secara efisien jatuh ke dalam dosa, itu hal lain dan itu dibenci Tuhan. Ini dua hal yang berbeda, jangan dicampur adukan. Ya, kalau Anda campur adukan, yaitu Anda membuat karikatur terhadap teologi reform, lalu anggap tahu, lalu kemudian memfitnah, begitu ya. Lalu yang berikut sekarang, mengenai ini lagi, salah kaprah berikut tadi ya. Tuhan tidak berdaulat kalau menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Reform tidak pernah bicara begitu. Justru karena Tuhan berdaulat, maka dia menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Kemungkinan untuk taat kepada Tuhan, kemungkinan untuk tidak taat. Dan memang manusia memilih untuk tidak taat. Tetapi semua itu satu dalam rencana pengetahuan Tuhan yang sempurna dan ketetapan Tuhan yang sempurna. Itu. Jadi adanya manusia dengan kehendak bebas, ya, bisa taat, bisa memilih untuk taat, bisa memilih untuk tidak taat. Itu merupakan kedaulatan Tuhan Allah. Ya. Lalu juga tadi seakan-akan orang reform itu menyangkal kehendak bebas. Manusia diciptakan dan free will. Reform tidak menyangkal itu. Tetapi kehendak bebas yang mana? Yang mutlak atau tidak? Kehendak bebas manusia itu terbatas. Bahkan di Taman Eden pun terbatas. Terbatas oleh kehendak Tuhan Allah. Terbatas oleh alam. Terbatas oleh naturnya sendiri. Adam ingin terbang tapi dia tidak bisa terbang. Karena dia bukan mempunyai sayap. Tidak mempunyai sayap. Jadi kehendak bebas yang terbatas ada. Dan itu yang dia pakai, kemudian dia gunakan untuk jatuh. Dan kejatuhannya itu Tuhan benci. Ya. Jadi Anda mesti membedakan antara bagaimana Tuhan menetapkan untuk mengizinkan kejatuhan, ya, menetapkan untuk mengizinkan kejatuhan, dengan bagaimana Adam berbuat dosa dari free will-nya sendiri. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Anda mesti membedakan ini. Lalu kemudian tadi mengenai manusia regenerasi, ya. Manusia berbuat dosa. Sekarang pertanyaan saya, kalau manusia itu rusak total, Anda tadi terima rusak total, lalu katanya total inability, saya tidak ada setuju katanya, ya silakan ya. Anda terima doktrin kerusakan total. Kalau manusia rusak total, artinya dalam relasi dengan Tuhan, bagaimana manusia mencari Tuhan? Tentu Tuhan harus cari manusia. Bagaimana manusia bisa berespons kepada Tuhan kalau dia sedang total depravity? Kecuali Tuhan menghidupkan dia, baru dia bisa berespons. Ini logikanya, ini logika sederhana. Logika sederhana. Jadi artinya apa di sini?
Tuhan terlebih dahulu datang ya kepada dia melalui Roh Kudus, dipersiapkan benih hidup rohani ke dalam hatinya, lalu diperdengarkan firman, dan melalui firman timbul iman. Di sini ordonya, ordo salutis itu seperti itu. Ya, jadi Anda keliru kalau mengatakan manusia dengan kekuatannya bisa datang kepada Tuhan, begitu ya. Tuhan cari manusia, lalu juga manusia menyambut Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Kalau manusia total ya depravity, maka yang jelas Tuhan datang kepada dia. Tuhan beranugerah menghidupkan dia. Tuhan beranugerah memberikan iman kepada dia. Ini yang diajarkan Alkitab. Hari ini kita tidak membuka ayat-ayat tentang itu karena kita bicara tentang total depravity. Nanti di dalam doktrin irresistible grace, saya akan buka semua seluruh ayat Alkitab yang menyatakan hal ini. Jadi, by the way, gini ya, kesan saya ada banyak karikatur yang dibuat oleh Pak Stephen ya di dalam debat ini. Dan saya sudah menjelaskan, tetapi apakah paham atau pura-pura tidak paham dan terus saja menyerang dengan cara yang yang salah kaprah seperti itu. Jadi silakan saja. Tapi semua argumentasinya saya sudah bantah dengan habis semuanya seperti itu. Dan dia sebetulnya tidak bisa untuk menjatuhkan argumentasi saya. Ya, saya 30 kira detik masih ada, Pak. 30 detik masih ada. Saya sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Ini giliran Pak Stephen sekaligus closing statement 5 menit. Pak Stephen, dipersilakan. Baik, jadi saya akan menanggapi beberapa hal sebagai closing statement. Pertama, mengenai, saya mulai dari yang terakhir dulu deh. Saya tidak ada pernah mengatakan manusia datang kepada Tuhan dengan kekuatannya sendiri, seperti yang Pak Muriwali tuduhkan. Ya. Bahkan saya secara spesifik mengatakan bahwa manusia tidak bisa datang pada Tuhan dengan kekuatannya sendiri, harus Tuhan yang berinisiatif. Itu saya setuju, Pak. Itu kita setuju. Perbedaannya, makanya saya fokus ke perbedaan. Kalau kita mau ngomong setujunya, sebenarnya ada banyak yang kita setujui. Saya fokus kepada perbedaannya karena ini adalah masalah debat. Dan perbedaannya adalah bahwa ya, saya percaya Tuhan datang kepada manusia itu dengan cara dia mati di kayu salib. Dengan cara mendatangkan Injil kepada dia. Dengan cara Roh Kudus bekerja dalam hatinya sehingga dia langsung bisa memilih. Itu kerja Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan dia memilih untuk percaya atau tidak percaya. Yang dari tadi keadaan rusak itu, Roh Kudus datang, bekerja dengan Injil dan lain sebagainya, dia langsung bisa memilih mau percaya atau tidak percaya. Dan kalau dia percaya, maka dia dihidupkan. Nah, oleh karena itu, ayatnya banyak. Saya hanya, tadi Pak Muriwali tidak mau buka ayat, saya ada banyak sekali ayat, saya hanya sebut satu. Yohanes 1 ayat 12. Jadi, jangan pakai logika yang bertentangan dengan Alkitab. Tadi Pak Muriwali berkata, logikanya harus hidup dulu, baru percaya. Loh, logika yang bertentangan dengan Alkitab, itu menjadi salah kaprah. Karena Alkitab berkata, menerima dia dulu, baru lahir baru menjadi anak Allah. Menerima dia dulu, baru lahir baru. Yohanes 1:12, masih ada banyak ayat yang lain. Kemudian, kalau Pak Muriwali mengatakan bahwa reform tidak ada yang mengajarkan Allah senang manusia jatuh dalam dosa. Kalau begitu Pak Muriwali harus mengatakan John Calvin salah. John Calvin salah dan bertentangan dengan Alkitab ketika John Calvin menuliskan at his own pleasure arranged. Ini kan yang tadi saya tanya. Saya tanya dalam salah satu sesi kepada Pak Muriwali, apakah Pak Muriwali setuju dengan ini? Pak Muriwali kasih jempol. Tapi kemudian setelah saya tantang untuk memberikan ayat untuk mendukung ini, sepertinya terjadi perubahan. Oh, enggak. Tuhan membenci dosa. Saya setuju, Pak. Saya setuju Tuhan membenci dosa. Mengenai free will, Pak Muriwali berkata bahwa reform percaya free will. Kita tidak punya banyak waktu untuk membahas free will. Tapi kalau Anda belajar tentang Calvinisme dan sebagainya, Anda akan tahu. Free will yang dipercaya dalam Calvinisme adalah yang disebut sebagai compatibilistic free will. Compatibilistic free will itu beda dengan free will yang diketahui umum gitu. Yang diketahui umum itu libertarian free will, yaitu manusia benar-benar bisa memilih. Tapi Calvinisme percaya compatibilistic free will yang berarti bahwa manusia dikatakan bebas tapi pasti melakukan. Dan tidak bisa tidak. There is no counterfactual. Tidak bisa tidak, dia harus dan pasti melakukan apa yang Tuhan telah diberikan. Itu adalah free will di dalam Calvinisme. Saya yakin Pak Muriwali kalau sudah mempelajari ini tidak akan menyangkal. Itulah free will definisi Calvinisme. Free will yang bebas, tapi bebas melakukan yang Tuhan tetapkan. Begitu. Benar, itu benar. Itu adalah compatibilistic free will di dalam Calvinisme. Jadi jangan seolah-olah ngomong ke orang awam, Calvinisme percaya free will, benar, tapi kalian mendefinisi ulang apa itu free will gitu. Kalian mendefinisi ulang apa itu free will. Sehingga free will
kalian buat menjadi yang namanya compatibilistic free will, seolah-olah bebas, tapi bebasnya itu hanya bebas untuk melakukan apa yang Tuhan telah tetapkan sebenarnya, begitu. Dan tidak mungkin ada yang lain. Sekali lagi pertanyaan kuncinya adalah bisakah, begitu kan? Mungkinkah terjadi selain dari yang Tuhan tetapkan itu, begitu. Nah, dan kita berkata bahwa saya percaya Tuhan menetapkan nomor satu, menciptakan manusia punya kehendak bebas. Kemudian Tuhan kasih delegasi, manusia yang punya kehendak bebas itu dia bisa memilih A, bisa memilih B. Tuhan tidak senang manusia itu dalam dosa, tapi kenapa Tuhan tidak senang kok bisa terjadi? Karena Tuhan ingin punya relasi dengan manusia yang bermakna, dan relasi yang bermakna itu hanya bisa dilakukan dengan makhluk yang punya kehendak bebas, yang bisa dengan bebas memilih, saya mau mengasihi Tuhan atau saya mau membenci Tuhan. Dan di dalam karya keselamatan Tuhan, Tuhan sudah tahu sebagian akan memilih membenci Dia, sebagian akan diselamatkan nantinya, dan akan memilih untuk mengasihi Tuhan. Ya, sesudah Tuhan menunjukkan kasih-Nya, kita mengasihi Dia karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia menunjukkan dulu, Dia berinisiatif, Dia yang datang untuk menyelamatkan. Tanpa Dia kita tidak bisa sama sekali. Itu saya amini. Ada banyak hal sebenarnya yang saya setuju dengan apa yang Pak Muriwali katakan. Tapi saya terpaksa menolak secara keseluruhan toto depravity dalam sistem Calvinisme karena kaitan-kaitannya dengan poin-poin lainnya. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Stephen, Pak Muri atas kesempatan di dalam sesi hari ini. Poin total depravity atau kerusakan total dari Calvinisme. Bapak Ibu, para penonton sekalian, kita akan melanjutkan di waktu yang berikutnya mengenai poin unconditional election. Nanti kedua belah pihak akan berkoordinasi lebih lanjut dan menentukan waktunya. Moderator akan dari pihak Pak Muri. Yang poin 1, moderator di pihak kami. Begitu ya Pak ya, demikian seterusnya. Kalau tadi pemaparan dari Pak Muri, maka di sesi unconditional election kita berikan kesempatan Pak Stephen yang akan memaparkan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah menyimak tadi perdebatan hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang memutuskan, menentukan bagi diri sendiri. Kami berharap keingintahuan untuk mempelajari topik-topik ini lebih lanjut akan semakin mendalam, sehingga Bapak Ibu, saudara-saudari dapat menggalinya melalui bacaan dan mencocokkannya dengan Alkitab dan menyimpulkan bagi diri sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan apapun, penonton yang memutuskan. Baik, terima kasih kepada Dr. Stephen, Pak Muriwali dari Malang, Sama-sama. Pak Stephen dari Jakarta. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muriwali dan juga kepada semua peserta, bagaimanapun juga walaupun ada perbedaan, tapi saya tetap menghargai Pak Muriwali ya sebagai narasumber. Saya menghargai dan moga-moga kita semua makin mengejar kebenaran lah gitu. Pak Muri, silakan. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk pihak GBA yang sudah berinisiatif untuk mengundang saya untuk terlibat dalam perdebatan ini, dan mudah-mudahan pada waktu-waktu mendatang kita boleh terus lagi juga untuk membicarakan topik-topik yang lain, kalau bisa bukan hanya tulip begitu. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sudah memberkati sesi pertama dari perdebatan tulip ini, dan biarlah Tuhan Kau memberkati kedua pembicara, diberikan kesehatan dimanapun mereka berada. Kau memberkati keluarganya, pelayanan, pekerjaan mereka, dan terutama kami para penonton, Tuhan beri hikmat bijaksana untuk belajar lebih jauh lagi kedua pandangan ini dan memutuskannya bagi diri kami mana yang benar. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.